Baiklah, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu konsep difraksi. Pada konsep difraksi ini saya bagi 4 sesi, jadi 4 video pendek-pendek untuk menerangkannya. Nah, untuk sesi pertama kita akan membahas tentang apa itu difraksi. Difraksi adalah pembelokan cahaya di sekitar suatu penghalang, seperti misalkan suatu celah. Gambar di atas menunjukkan pola cahaya yang terbentuk pada layar oleh cahaya dari suatu sumber kecil yang melewati ujung suatu objek buram. Jadi ada suatu penghalang, kemudian ada sinar dari sumber yang cukup kecil sampai di ujung atau di tepi dari penghalang ini, kemudian sinar tersebut akan dibelokkan. Nah, pada jarak tertentu pada layar kita akan mendapatkan pola terang gelap seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pola difraksi. Nah, jenis-jenis difraksi yang sering dipelajari adalah difraksi Fresnel, di mana sumber cahaya dan layar terletak pada jarak tertentu dari celah difraksi. Tinjauan teoretik dari difraksi Fresnel ini sangat kompleks, sehingga tidak kita pelajari pada topik fisika dasar kali ini, yaitu sumber dan layar berjarak tertentu dari celah difraksi. Ini cukup rumit. Nah, yang kita pelajari adalah jenis difraksi Fraunhofer. Jenis difraksi di mana sumber cahaya dan layar berada pada jarak tak hingga dari celah difraksi. Jadi, difraksi Fraunhofer adalah kasus khusus dari difraksi Fresnel, di mana sumber tak hingga, layar juga tak hingga, sehingga sinar yang datang dari sumber tak hingga ini bisa kita anggap sejajar ketika datang pada celah difraksi. Dan ketika dibelokkan, dia juga masih sejajar sebelum sampai kepada layar yang jaraknya jauh. Tapi secara eksperimen, hal seperti ini ya rasanya nggak mungkin kita lakukan ya. Sumbernya jauh di tak hingga, layar jauh di tak hingga, sedangkan celah yang sempitnya ada di tengahnya. Tapi dengan bantuan lensa secara eksperimen ini bisa kita buat, yaitu seperti ini. Jadi sumber sebenarnya jarak tertentu dari celah, tapi saya gunakan layar untuk melewati satu celah tertentu. Kemudian sebelum sampai kepada celah difraksi, sinar ini dilewatkan pada suatu lensa positif, sehingga diharapkan bahwa sinar tersebut sejajar ketika melewati celah. Dan sinar tersebut akan dibelokkan dengan sejajar, kemudian kita beri lensa positif untuk memfokuskan pada layar yang berjarak terbatas dari celah difraksi, yaitu jarak lensa terhadap layar adalah f1, jarak lensa terhadap celah sinar datang itu adalah 2. Jadi dengan susunan seperti ini dan dengan bantuan lensa, kita bisa melakukan eksperimen Fraunhofer. Nah, kalau di interferensi kita fokus kepada fringi terang atau interferensi konstruktif, maka pada pola difraksi, celah tunggal, katakanlah lebar celahnya adalah A, maka saya bisa membayangkan bahwa di antara celah difraksi A saya, ada sumber-sumber titik koheren yang membelokkan sinar selepas dari celah ini sejajar. Nah, kalau ada sinar yang sejajar, maka kita bisa menggunakan rumus interferensi Yang, dua celah Yang, di mana kondisi untuk interferensi destruktifnya kita dapatkan bahwa D sin theta sama dengan M plus setengah lambda. Nah, untuk M sama dengan 1, maka sisi sebelah sini jadi lambda per 2. Nah, katakanlah celah A saya bagi 2, sehingga titik 5 dan sinar 5 dan sinar 3 ini dia berjarak A per 2. Maka selisih panjang lintasan 3 dan 5 adalah A per 2 sin theta. Nah, ini sama dengan lambda per 2. Nah, ketika
saya bagi lagi dari A/2 ini saya bagi 2, itu maka selisih panjang lintasan dari 4 dan sinar 4 dan sinar 5 itu adalah A/4 sin theta sama dengan lambda per 2. Nah, kalau ini terus saya bagi, maka kondisi interferensi destruktif oleh cahaya dari titik yang terpisah sejauh A dibagi 2M, di mana M adalah bilangan bulat tidak nol, adalah A dibagi 2M sin theta sama dengan lambda per 2. Sehingga kondisi umum untuk interferensi destruktif bisa saya katakan bahwa sin theta sama dengan M kali lambda dibagi A. Jadi ini adalah kondisi umum untuk interferensi destruktif dari difraksi Fraunhofer celah tunggal. Nah, yang makanya saya tadi dikatakan bahwa kita meninjau fringi gelap. Jadi garis-garis gelap pada layar. Nah, untuk fringi gelap pertama yang bersesuaian dengan M plus minus 1, yaitu gelap pertama setelah pusat layar di atas dan di bawah, itu bersesuaian dengan nilai sin theta sama dengan lambda dibagi A plus untuk yang atas minus lambda dibagi A untuk yang bawah. Sehingga untuk theta kecil, sin theta bisa saya dekati dengan tangen theta, yaitu Y dibagi F. Sehingga Y adalah jarak fringi gelap pertama adalah F lambda dibagi A. Maka lebar dari terang pusat adalah jarak antara fringi gelap pertama. Dua fringi gelap pertama, yaitu 2Y, yaitu 2F lambda dibagi A. Perhatikan bahwa fringi terang pusat akan menurun jika lebar celah meningkat. Karena kalau A membesar, maka nilai 2Y-nya akan kecil. Dan lebar dari fringi terang yang lainnya hanya separuhnya. Karena kalau M2, maka di sini adalah setengahnya dari yang fringi terang pusat. Nah, ini adalah akhir dari sesi pertama untuk